dalam kejadian semacam ini sekian kali, kita justru dari bulan-bulanan, terutama yang terakhir tadi, yang menjelang musibah ini. Itu abad pertengahan kita dihancur leburkan, ditenggelamkan, dibuat miskin, dibuat bodoh, sampai demikian merdeka kita pelunga-pelungu. Nah, ini kan kita jadi korban pertama itu. Nah, kita akan sabar, bertahan terus. Nah, inilah yang kira-kira Tuhan akan. Kan kita melihat, Mbak, rame banget para praktisi spiritual nih, khususnya yang dominan ini Jawa, mengatakan bahwa setelah kejadian ini pasti akan diiringi, karena sesuai dengan Jangka Jayabaya, katanya nanti akan ada orang yang sakit pagi sakit sore meninggal, pagi sakit sore meninggal. Itu mereka mengatakan bahwa itu adalah bentuk dari goro-goro. Corona ini belum merupakan goro-goro karena ini masih dikrit oleh pihak atau orang atau negara tertentu. Nah, apakah pasca kemudian ini selesai nanti, tadi jenengan sempat menyebutkan tenggelam ya, peradaban Borobudur tenggelam dan lain sebagainya, apakah ada potensi memang tidak menutup kemungkinan Nusantara ini juga akan tenggelam oleh air dan lain sebagainya, atau bahkan sebagian lah? Bagaimana Mbak Gatot melihat hal itu? Begini, jadi kalau bicara tentang dikaitkan dengan Jongko Joyoboyo, itu menurut pemikiran saya, pemahaman saya, Jongko Joyoboyo itu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah jadi, terjadi semua. Setelah merdeka kita selesai. Iya, itu menurut keyakinan kami. Nah, jadi mengenai musibah yang dikhawatirkan seperti dulu, tenggelamnya peradaban Atlantis, tenggelamnya peradaban Medang, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena apa? Karena dulu itu paling sengsara. Jadi kalau kita pelajari betul sejarah pada masa-masa abad pertengahan itu, kita ini digempur habis-habisan oleh semua negara. Digempur habis-habisan, kita paling sengsara. Sudah berkali saya terangkan bahwa pada saat bangsa-bangsa di belahan bumi bagian barat keluar dari masa kegelapan masuk abad pencerahan, kita terbalik dari masa pencerahan masuk abad kegelapan. Jadi kita paling sengsara. Nah, untuk itu kita yakini bahwa justru kita nanti yang akan selamat. Kita yang akan selamat. Iya, kita justru yang akan selamat karena semua itu akibat mereka menggempur kita. Akibat dari mereka menenggelamkan peradaban kita. Akibat dari mereka itu sangat mentolo pada kita. Itu artinya Mbak Gatot ingin memberikan sebuah pesan secara eksplisit bahwa kejadian ini akan berakhir menjadi titik balik kejayaan Nusantara. Betul, iya. Jadi coba sekarang rasakan bahwa kembali ke jati diri bangsa itu sudah nampak. Karena menurut siklus ya, demikian kita membentuk jati diri sebagai bangsa ribuan tahun ya, bahkan jutaan tahun, di mana masing-masing bangsa itu sulit untuk berkomunikasi karena alat transportasi komunikasi belum seperti sekarang. Nah, itu pada masa setiap bangsa membentuk jati diri. Nah, setelah mapan jati diri ini kuat, terutama di Nusantara ini, masuklah bangsa asing. Dan itu pada abad pertengahan, bahkan diawali dengan bahasa Dravida itu dari India, terus masuk. Nah, akhirnya peradaban itu masuk, bahasa-bahasa itu masuk dengan peradabannya. Maka di dalam otak kita ada memori peradaban dari asing itu. Ini berjalan, memori itu berjalan. Sementara orang mengatakan berjalannya linear begini, tambah lama tambah jauh. Ternyata tidak. Berjalannya memori ini melingkar, akhirnya menyentuh kembali kepada memori jati diri. Nah, jadi pada masa-masa katakanlah 10-20 tahun yang lalu, seolah kita sudah jauh dengan peradaban asli kita, tapi ternyata enggak, malah melingkar gini di depan kita sendiri.
Sekarang jati diri itu di depan kita masuk ke situ. Nah ini sadar kita nanti akhirnya. Nah kesadaran ini akan tumbuh rasa persatuan kesatuan sehingga menimbulkan kekuatan sebagai bangsa. Itu malah begitu menurut pemikiran saya. Jadi gini, saya ada dua hal yang kemudian ingin saya tanyakan ke Mbak Gatot ya. Karena orang ini kan, orang miskin ini sudah tercekik ya kan, banyak orang di PHK, banyak orang sengsara gara-gara kejadian seperti ini yang mungkin bagi orang yang suka berpikir ini bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Kalau kemudian ada yang mengatakan ini konspirasi, ya memang sulit untuk bilang tidak, juga sangat sulit. Nah, cuman orang ini sudah kadung ketakutan, khususnya orang-orang di bawah. Bagaimana cara saya supaya kemudian bisa selamat, tidak menjadi korban dari wabah ini? Nah, itu kan pertanyaan mereka yang paling fundamental itu, Mbak Gatot. Yang kedua, ciri-ciri apa yang menunjukkan bahwa virus ini atau kejadian seperti ini akan segera berakhir berdasarkan teori siklus? Kira-kira tanda-tandanya apa gitu, Mbak Gatot? Begini, jadi musibah ini memang dirasakan oleh semua umat manusia di muka bumi ya, yang mengganggu aktivitasnya. Tapi satu yang harus kita rasakan dan kita sadari, kalau soal sandang pangan papan kita tidak kurang. Coba rasakan aja. Meskipun ada virus ini. Iya kan, buktinya kan begitu kita ini. Di Nusantara, Indonesia ini, kalau tentang sandang pangan papan tidak kurang kita. Hanya kebutuhan yang lain, karena ini terlanjur masuk ke dalam peradaban Barat ya, di mana kita butuh mobil, kita butuh berwisata, kita butuh ke restoran, kita butuh ke mall, kita butuh berwisata kemana-mana. Ini yang terganggu karena kita sudah masuk kepada peradaban seperti itu. Enggak, artinya alam ini menginginkan manusia Nusantara ini kembali kepada jati dirimu yang asli, tidak ikut-ikutan bahasa lain, begitu atau bagaimana? Nah, belum sampai ke situ pemikiran saya. Gitu ya? Iya. Cuma kita harus juga bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau hanya soal sandang pangan papan kita tidak kurang. Nah, ini mungkin di luar negeri berbeda. Justru yang terganggu sandang pangan papan ini. Lah kita dalam dekade 30 tahun, 20 tahun yang lalu sudah mempunyai kebiasaan untuk berwisata, masuk mall, untuk berhura-hura ke kafe, ke night club dan sebagainya itu, sehingga ini yang terganggu. Padahal kalau cuma soal sandang pangan papan tidak ada terganggu daripada bahasa yang lain. Nah ini yang harus kita sadari betul. Jadi sehingga kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, harus tetap bersyukur. Nah tentang pertanyaan kedua, tanda-tanda tadi itu kembali ke jati diri itu kelihatan betul, terasa di masyarakat itu. Kita mulai sadar sebagai bangsa, sadar hidup berbangsa, bernegara, berbangsa, sadar kita sebagai bangsa. Ini alam. Nyun sewu, bukan karena ini anjuran dari para elit, bukan. Konkretnya bagaimana, Mbak? Sadar terhadap jati diri itu bentuk konkretnya seperti apa kira-kira? Mulai timbul kerukunan kita. Tidak lagi membeda-bedakan apa itu etnis, agama, sudah mulai tidak membeda-bedakan. Itu berarti. Iya, mencari sela-sela tentang toleransi, mencari sela-sela tentang kerukunan. Kita ini sudah mulai. Jadi serangan-serangan yang ingin memecah belah kita sudah angkat tangan. Sudah tidak keras dan tidak akan berani. Kita mulai sadar. Nah, terutama menyangkut cara kita masa lampau di dalam kita ini berhubungan dengan Sang Maha Pencipta. Itu kita pakai semua, sudah memakai kita. Dan kita berusaha mencari persamaan dari perbedaan, walaupun itu agama. Ini sudah kembali ke jati diri. Nah ini bukan karena elit, bukan karena kaum teknokrat, kaum politik, tokoh, bukan. Mereka tidak bicara seperti itu. Alam. Iya, alam sudah muncul sendiri di masyarakat, terutama tingkat bawah. Nah ini ranahnya kita bicara masalah meditasi, semedi. Nah itu nanti kita bertanya keduanya itu. Ketika kemudian
masyarakat sudah benar-benar kembali kepada jati dirinya masing-masing. Iya. Jadi diri bangsa ya. Oh, jati diri bangsa, Iya. ya kan? Ini kan jenengan tadi sudah mengatakan ini sudah mulai gitu kan. Nah, bisa nggak kemudian dari tanda dari teori siklus kira-kira corona ini sudah masuk atau sudah berjalan, kalau di persentase itu sudah 80%, 75%, atau baru di angka di bawah 50%, sehingga kita tahu oh cek suwe kira-kira gitu maksudnya, Mbak. Mbak, kalau sampai menghitung dalam persentase itu saya nggak paham ya, nggak paham. Cuma gejala-gejalanya itu nampak seperti itu. Ya, kita tidak perlu khawatir karena kita terselamatkan. Karena apa? Karena kalau dulu dalam kejadian semacam ini sekian kali, kita justru jadi bulan-bulanan. Terutama yang terakhir tadi, yang menjelang musibah ini, itu abad pertengahan kita dihancur leburkan, ditenggelamkan, dibuat miskin, dibuat bodoh, sampai demikian merdeka kita pelunga-pelungu. Nah, ini kan kita jadi korban pertama itu. Nah, kita akan sabar, bertahan terus. Nah, inilah yang kira-kira Tuhan akan bersama kita. Tapi berdasarkan pengalaman Mbak Gatot ya, melihat sejarah masa lalu dan lain sebagainya. Karena ini banyak Mbak yang mengatakan nanti Pulau Jawa akan terbelah. Kita kalau ke Jakarta itu nanti akan naik perahu, nyebrang dan lain sebagainya. Karena lempengan bumi sudah begini, begitu dan seterusnya. Nampaknya menurut Mbak Gatot itu bagaimana? Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Yakin ya, Mbak? Tidak akan terjadi. Iya. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Malah sebaliknya, kita akan menjadi jaya. Justru kita yang jaya. Iya. Tanda-tanda itu ada. Bahwa corona ini kemudian memang berimplikasi negatif kepada masyarakat Indonesia, tapi ada yang lebih parah yaitu negara-negara yang lainnya di luar Nusantara ini. Betul. Karena sandang, pangan, papan kita tidak kurang. Sangat cukup. Iya, tidak cukup. Meskipun saudara-saudara kita yang tukang becak itu kehilangan mata pencahariannya, Mbak. Tidak terlalu. Dia dapat bantuan kan dari desa. Oh, iya. Terus bantuan terus. Sampai masalah pangan berlebihan. Waduh, iya. Kita ini. Kita harus bersyukur itu. Jadi jangan lepas kita syukur itu. Jangan lengah, kita harus tetap bersyukur itu. Kalau tadi yang disampaikan Mbak Gatot kan kembali kepada jati diri bangsa. Untuk manusia pribadinya apa yang harus dilakukan? Karena khawatir terus. Nah, ya tetap membina kerukunan. Itu syaratnya. Membina kerukunan ini suatu bentuk tobat kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita ini salah, terpecah belah itu salah, supaya tidak merasa paling benar. Nah, kalau itu yang membuat musibah. Karena merasa berbeda itulah, merasa berbeda dan saling menghancurkan, saling menguasai. Ini yang menimbulkan musibah. Merasa paling besar. Iya. Nah, coba dari Perang Dunia I, ya, Perang Dunia II. Ini kan sudah berapa korban ini? Nah, sampai sekarang ini setiap kali terjadi seperti ini dijalur dengan perang, vandalisme, terus sampai kepada tadi saya terangkan tentang pengungsian rakyat dari Babilonia, Kanaan tadi itu. Nah, ini terjadi yang menurut pendeteksian para ilmuwan yang ketiga. Sebelum itu kita tidak bisa mendeteksi, ilmuwan tidak bisa mendeteksi itu. Ini. Siap. Terima kasih banyak Mbak Gatot atas semua pencerahannya. Saya benar-benar bahagia pada kesempatan kali ini karena memang banyak saudara-saudara kita yang mengalami ketakutan yang luar biasa.